Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza Mutaki dengan NIM akhir 079 kelas 3C dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS susulan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek kelompok 4 dengan judul integrasi fitur book and reference pada aplikasi AIS melalui redirect menuju website EduVault dan beranggotakan yaitu yang pertama adalah Aprilia Anung Anindita dengan NIM akhir 057, lalu selanjutnya ada Nizar Ahmad Barelvi dengan NIM akhir 064, lalu selanjutnya ada Revani Angel Pursan Septria Aril dengan NIM 066, lalu selanjutnya ada Ali Ahmad Fadan dengan NIM akhir 070, lalu selanjutnya ada saya sendiri Ahmad Fazal Mutaki, lalu selanjutnya ada Salsa Sabrina dengan NIM akhir 110, lalu yang terakhir ada Rizky Ananda Jayanti dengan NIM akhir 113. Baik, kita akan langsung memasuki bagian abstrak. Saya akan menjelaskan di sini terlebih dahulu abstrak dari proyek kami. Di era digital, tempat pengarsipan dokumen seperti modul pembelajaran, referensi jurnal, dan website sangat dibutuhkan untuk memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran. Mengunjungi perpustakaan secara langsung mungkin tidak efektif bagi sebagian orang. Oleh karena itu, inovasi berupa tempat pengarsipan digital berbentuk web hadir untuk mempermudah mahasiswa dan tenaga pengajar dalam mengakses modul dan referensi jurnal. Website ini akan berisi arsip dokumen seperti modul pembelajaran, referensi pembelajaran, dan jurnal. Contoh dari AIS menunjukkan bahwa section book and reference tidak dapat diakses, sehingga inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan section tersebut menjadi website arsip yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pengembangan website ini diharapkan memberikan dampak positif bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta memudahkan tenaga pengajar dalam mencari modul atau referensi saat mengajar. Oke, kita next ke pembahasan rumusan masalah dan tujuan. Di sini untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana menciptakan sistem pengarsipan yang terstruktur dan mudah diakses untuk meminimalkan waktu pencarian informasi. Yang kedua adalah bagaimana cara mengurangi risiko kehilangan informasi penting akibat pengelolaan dokumen yang tidak terpusat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menyediakan fitur pencarian yang efektif untuk memudahkan pengguna dalam menemukan dokumen yang relevan dengan cepat. Di sini tujuannya adalah menyediakan akses yang cepat dan efisien. Lalu yang kedua adalah memperbaiki dan mengembangkan fitur-fitur yang ada pada platform pengarsipan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah meminimalisir risiko kehilangan dokumen penting. Selanjutnya di sini kita akan membahas bagian manfaat. Untuk manfaatnya sendiri yang pertama terbagi dua, yaitu manfaat teoritis adalah untuk mendukung pengembangan ilmu di bidang teknologi pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah menunjukkan efektivitas sistem pengarsipan digital dalam proses belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya adalah menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa di masa mendatang. Yang kedua, di sini ada manfaat praktis bagi mahasiswa. Di sini terbagi menjadi dua, ada bagi mahasiswa dan bagi institusi pendidikan. Untuk yang bagi mahasiswa, yang pertama adalah akses mudah dan cepat ke modul, jurnal, dan referensi pembelajaran. Yang kedua adalah mendukung efektivitas belajar dan penyelesaian tugas akademik. Lalu selanjutnya bagi institusi pendidikan untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan sumber belajar. Lalu yang kedua meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dan sumber daya. Lalu yang terakhir adalah membentuk ekosistem pembelajaran digital yang modern dan responsif. Selanjutnya yaitu untuk estimasi biaya. Saya bacakan satu persatu. Di sini untuk komponennya, domain yang pertama adalah domain dan hosting. Deskripsinya adalah pembelian domain dan biaya hosting selama setahun. Untuk biayanya adalah Rp1.500.000. Lalu selanjutnya yang kedua adalah untuk desain UI ataupun UX. Deskripsinya adalah biaya desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Untuk total biayanya adalah biaya Rp3.000.000. Lalu yang komponen ketiga adalah pengembangan front end. Untuk deskripsinya, pengembangan antarmuka pengguna seperti HTML, CSS, JavaScript itu memerlukan biaya sebesar Rp5.000.000. Lalu yang keempat ada pengembangan backend dengan deskripsi pengembangan backend seperti database, API ataupun server sebesar Rp7.000.000. Lalu untuk komponen selanjutnya ada sistem keamanan.
Untuk deskripsinya, implementasi SSL, enkripsi data, dan perlindungan keamanan. Di sini memerlukan biaya sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk database, setup database untuk menyimpan arsip dokumen sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada pengujian. Untuk deskripsinya, testing dan debugging untuk memastikan performa optimal dengan memerlukan biaya sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang terakhir memerlukan pemeliharaan. Untuk deskripsinya adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan selama setahun memerlukan biaya sebesar 3 juta rupiah. Jadi untuk total pembiayanya adalah sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari survei. Hasil dari survei 34 mahasiswa menunjukkan bahwa untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah Anda mengalami kesulitan dalam menemukan mode pembelajaran yang Anda butuhkan untuk mata kuliah tertentu. Lalu hasil survei dari 34 mahasiswa mengatakan bahwasannya sebesar 78% mengatakan bahwasannya mereka merasa kesulitan. Lalu yang kedua, apakah menurut Anda tempat pengarsipan dokumen digital dapat mempermudah proses belajar Anda? Hasil survei menunjukkan sebesar 97%. Artinya mereka memerlukan pengarsipan dokumen digital agar mempermudah belajar mereka. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah apakah Anda merasa bahwa akses ke dokumen-dokumen pembelajaran secara digital dapat meningkatkan efisiensi waktu Anda? Di sini hasil survei menunjukkan bahwasanya sebesar 90%. Artinya, dengan adanya pembelajaran secara digital akan meningkatkan efisiensi waktu dan efisiensi dalam belajar. Selanjutnya yaitu untuk kerangka teori. Yang pertama di sini ada kerangka teori A. Sistem Informasi Akademik ataupun biasa disebut dengan AIS. Definisi daripada AIS yaitu adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola data dan proses akademik di lembaga pendidikan. AIS berfungsi sebagai pusat informasi, mencakup data mahasiswa, jadwal nilai, dan layanan akademik lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan integrasi. AIS seringkali perlu dihubungkan dengan sumber daya tambahan seperti perpustakaan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bagi pengguna. Untuk yang B adalah website EduVault. EduVault di sini sebagai platform penyedia arsip digital. EduVault berperan sebagai platform berbasis web yang menyediakan berbagai materi akademik seperti buku, jurnal, modul pembelajaran, dan referensi lainnya. Juga di sini literatur tentang website pengarsipan buku, menyusun dasar-dasar pengembangan website berbasis pengarsipan buku yang bisa digunakan oleh masyarakat ataupun institusi pendidikan. Lalu selanjutnya ada fungsi pengarsipan buku secara digital, menguraikan fungsi utama seperti penyimpanan data, pencarian cepat, pengaturan koleksi, hingga fitur pendukung seperti metadata. Lalu selanjutnya ada framework dan teknologi dalam pembuatan website pengarsipan. Itu memerlukan front end ataupun user interface, menjelaskan penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka pengguna yang intuitif. Lalu selanjutnya ada back end ataupun database dan server, memilih bahasa pemrograman dan framework yang sesuai, misalnya PHP, Laravel, ataupun Node.js, serta manajemen database MySQL atau MongoDB untuk menyimpan data buku. Lalu selanjutnya ada yang keamanan. Selanjutnya yang terakhir adalah keamanan data, menjelaskan protokol keamanan untuk melindungi data pengguna dan koleksi buku digital dari akses yang tidak sah. Masih di kerangka teori, di sini proses untuk pengembangan dan desain website EduVault, yaitu yang pertama kita akan menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Di sini kita akan mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk website pengarsipan, termasuk kemudahan pencarian, kemudahan akses, dan manajemen koleksi. Dan selanjutnya desain UI ataupun UX. Selanjutnya kita akan menyusun desain antarmuka yang mudah digunakan dan menarik, termasuk navigasi yang mudah, tampilan katalog, dan sistem pencarian yang efektif. Implementasi fitur utama, menjelaskan fitur-fitur inti seperti terdapat menu form input buku untuk mengarsipkan buku baru. Lalu selanjutnya terdapat menu pencarian buku, memungkinkan pengguna mencari buku berdasarkan judul, penulis, ataupun kategori. Lalu yang terakhir di sini ada manajemen koleksi buku, yaitu di sini dapat mengelola data buku yang telah diarsipkan. Selanjutnya implementasi dan pemeliharaan website EduVault.
kita akan menguji coba, menjelaskan pentingnya pengujian terhadap fungsionalitas, kecepatan, dan keamanan website sebelum peluncuran. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan dan update secara berkala, membahas pentingnya pemeliharaan website, pembaruan konten dan sistem, serta penyesuaian kebutuhan pengguna untuk keberlanjutan website. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Di sini yang pertama ada studi literatur. Kita akan melakukan kajian terhadap literatur terkait sistem pengarsipan digital dan teknologi pendidikan guna memahami tren dan praktik terbaik. Lalu selanjutnya memerlukan survei, mengumpulkan data dari mahasiswa mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem tersebut melalui survei. Lalu selanjutnya ada desain dan pengembangan sistem menggunakan metode seperti Agile atau Waterfall untuk merancang dan mengembangkan platform, termasuk pembuatan prototipe serta iterasi berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu selanjutnya ada uji coba sistem, melakukan pengujian untuk memastikan fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, meliputi uji fungsionalitas, kegunaan, dan performa. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, mengumpulkan umpan balik pasca implementasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem agar meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi masalah, yaitu melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem pengarsipan di lingkungan akademis, termasuk kesulitan yang dihadapi mahasiswa dan dosen dalam mengakses materi pembelajaran. Lalu kumpulkan data melalui survei atau wawancara untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pencarian dokumen. Lalu yang kedua, desain dan pengembangan website. Rancang prototipe website EduVault berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan tinjauan pustaka. Kembangkan website dengan fitur-fitur yang telah ditentukan seperti kategori dokumen, sistem pencarian, dan aksesibilitas. Lalu yang ketiga ada uji coba dan evaluasi. Kita akan melakukan uji coba website dengan melibatkan pengguna, yaitu mahasiswa dan dosen, untuk mendapatkan umpan balik mengenai fungsionalitas dan kemudahan pengguna. Evaluasi hasil uji coba di sini untuk mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperbaiki. Lalu yang keempat, penyusunan laporan penelitian. Kita akan mendokumentasikan seluruh proses penelitian mulai dari identifikasi masalah hingga analisis data dan hasil evaluasi, lalu menyertakan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dari website EduVault berdasarkan temuan penelitian. Lalu selanjutnya kita akan membahas jadwal implementasi. Di sini untuk aktivitas yang pertama, identifikasi masalah. Kita akan melakukannya pada minggu pertama. Lalu yang kedua, untuk aktivitas yang kedua adalah pembuatan proposal. Kita akan melakukannya mulai dari minggu ke-1 dan sampai minggu kedua. Lalu untuk yang ketiga, kita akan mulai mendesain dan pengembangan website. Kita akan mulai melakukannya pada minggu ketiga hingga minggu ke-6. Lalu untuk aktivitas yang keempat yaitu uji coba dan evaluasi, kita akan melakukannya pada minggu ke-7 dan ke-8. Lalu yang kelima sekaligus menyusun laporan penelitian pada minggu ke-7 dan ke-8 juga. Job desk daripada peserta ataupun anggota dari kelompok 4. Yang pertama, untuk pengembangan UI UX ada Nizar dan Rizky. Lalu untuk pembuatan websitenya ada Salsa, Ali, dan saya sendiri. Lalu yang ketiga ada pembuatan laporan yaitu April dan Revani. Untuk daftar pustakanya, di sini kami mengambil dari berbagai web, ataupun buku. Di sini ada dengan judul salah satunya itu Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Materi Ajar Berbasis Web untuk Guru Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah. Lalu berbagai daftar pustaka lainnya. Mungkin sekian saja presentasi tugas dari saya untuk memenuhi tugas UTS susulan rekayasa perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.